Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria. Saya dari Prodi Ekonomi Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyembelihan hewan. Yang pertama yaitu pentingnya mengkonsumsi hewan halal. Di sini Allah menciptakan manusia dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Allah juga telah menyediakan di muka bumi segala kebutuhan yang diperlukan manusia. Untuk melengkapi anugerahnya kepada manusia, Allah telah menurunkan tuntunan dan aturan-aturan agar hidup manusia lebih terarah dan bertujuan. Artinya, segala sesuatu telah ditetapkan aturannya dalam syariat Islam. Jadi, apabila kita orang Islam, kita wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selanjutnya yaitu Allah memerintahkan agar manusia hanya memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Di sini Allah memerintahkan kita agar memakan makanan yang halal dan baik. Itu untuk bertujuan untuk kesehatan tubuh kita, agar tidak membahayakan tubuh kita. Selanjutnya, untuk apa Allah menyuruh kita memakan makanan yang halal lagi baik? Tentu saja ada tujuannya, untuk kebaikan manusia. Jadi, jika ada pertanyaan, kenapa harus halal? Jawabannya sederhana saja. Karena yang halal itu membawa kebaikan, dan yang buruk membawa kepada keburukan. Jadi, segala sesuatu yang telah Allah tetapkan itu sudah ada tujuannya. Selanjutnya yaitu makanan dan minuman yang halal mengandung kebaikan yang bermacam-macam bagi orang yang mengkonsumsinya. Yang pertama yaitu makanan yang halal akan membawa kepada kesehatan jasmani dan rohani, dan sudah merupakan fakta yang diakui para ulama dan para ilmuwan bahwa makanan mempunyai pengaruh bagi tubuh manusia. Makanan yang bergizi membuat tubuh menjadi sehat. Tubuh yang sehat berpengaruh pada rohani yang sehat, berpikir jernih menjadi lebih baik, dan bekerja pun jadi lebih mudah. Jadi jika badan kita sehat, maka kita beraktivitas akan lebih mudah, tidak mengganggu aktivitas kita. Jika kesehatan kita kurang karena makanan kita yang tidak baik, maka aktivitas kita akan menjadi berkurang. Seperti itu. Yang kedua yaitu makanan yang halal membuat doa kita menjadi lebih mudah untuk dikabulkan. Salah satunya syarat dikabulkannya doa seseorang adalah terhindarnya dia dari barang yang haram. Serajin apapun dia berdoa, khusyuk apapun dia memohon kepada Allah, jika ada secuil saja barang haram dalam tubuhnya, maka doanya akan tertahan tidak sampai kepada Tuhan. Jadi, salah satu syarat doa kita dikabulkan yaitu kehalalan makanan yang kita makan. Jadi makanan yang kita makan akan berpengaruh bagi doa kita. Jadi jangan heran jika doa kita tidak dikabulkan. Mungkin kita harus mengkoreksi diri apa yang telah kita makan. Yang ketiga yaitu makanan yang halal akan membawa kepada keberkahan. Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ketika kita senantiasa menjadikan diri kita lebih baik, maka kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal, maka Allah pun akan menurunkan kebaikan kepada kita. Jadi, jika kita ingin menjadikan diri kita lebih baik, maka kita senantiasa selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Yang keempat yaitu makanan yang halal akan membentuk keluarga sakinah. Mengkonsumsi makanan yang halal erat kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Selanjutnya itu hewan haram. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia diberikan kewenangan yang besar untuk mengurusi bumi demi kebaikannya sendiri. Oleh karena itu, segala apa yang terdapat di bumi, di udara, di permukaan maupun di dalamnya diperuntukkan bagi manusia. Manusia boleh memanfaatkan semua itu untuk keperluan hidupnya dengan sebaik-baiknya.
Demikian pula binatang diciptakan Allah untuk melayani kepentingan manusia. Manusia boleh memanfaatkannya untuk keperluan seperti membantu pekerjaan, menjadikannya kendaraan, sekedar kesenangan, bahkan untuk dimakan. Ada 4 kriteria yang diharamkan pada binatang sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 173. Jadi di sini ada binatang yang diharamkan. 4 kriteria binatang yang diharamkan itu adalah bangkai, darah, babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Dari yang keempat macam itu, sebenarnya binatang yang diharamkan semata-mata karena zatnya hanya satu, yakni binatang babi, sedangkan 3 lainnya bangkai, darah, dan sembelihan untuk selain nama Allah. Berlaku untuk semua binatang. Selain yang 4 itu, di ayat lain juga menambahkan kriteria yang diharamkan itu menjadi 10 macam sebagaimana firman Allah yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih nama atas selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelih. Selanjutnya yaitu penyembelihan hewan. Yang pertama yaitu rukun menyembelih. Menyembelih ialah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan, dan tenggorokan serta 2 urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Binatang yang tidak disembelih hukumnya haram untuk dimakan karena status binatang itu sama dengan bangkai. Sementara itu hewan yang disembelih harus binatang yang halal dan boleh untuk dimakan, misalnya sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Jika binatang yang disembelih itu binatang haram seperti babi, maka meskipun disembelih dengan mengatasnamakan Allah, binatang itu tetap haram hukumnya untuk dimakan. Dengan kata lain, status hewan itu tidak berubah menjadi halal meskipun telah dipotong atau disembelih secara syariah. Jadi meskipun jika barang haram, hewan haram disembelih, meskipun disembelih dengan mengatasnamakan Allah, kalau itu memang asalnya haram, maka tidak akan menjadi halal. Selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan. Adapun urutan cara menyembelih hewan itu dengan diuraikan sebagai berikut. Binatang yang akan disembelih, yang pertama yaitu binatang yang akan disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya, yang kiri akan mudah menyembelihnya. Yang kedua yaitu menghadap kiri ke arah kiblat, begitu pula binatang yang akan disembelih. Yang ketiga, potonglah urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher sampai putus agar lekas mati. Urat kerongkongan ialah saluran makanan. Kedua urat itu harus putus. Yang keempat yaitu saat menyembelih harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima yaitu bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka penyembelihannya dipangkal leher sebelah atas agar lekas mati. Yang keenam yaitu bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liat atau jatuh dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka penyembelihan dilakukan di mana saja dari badannya asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan bukan karena sebab lain, dengan tidak lupa menyebut nama Allah. Yang ketujuh yaitu setelah hewan atau binatang itu benar-benar mati baru boleh dikuliti. Selanjutnya yaitu hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Beberapa hal yang makruh dalam penyembelihan hewan antara lain, yang pertama, menyembelih sampai putus lehernya. Yang kedua, menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang ketiga, menguliti atau memotong-motong hewan itu sebelum nyawanya hilang. Jadi maksudnya di sini tidak mau menyiksa hewan tersebut.
Selanjutnya yaitu penyembelihan hewan secara tradisional dan mekanik. Penyembelihan hewan secara tradisional adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional seperti pisau atau golok. Adapun penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat-alat modern yang dirancang sebagai mesin pemotong hewan. Alat ini sekarang dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan dalam partai besar untuk pabrik. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.